Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolananda. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Riau 2020, NIM 200711071. Baiklah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang negara dan konstitusi. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang negara. Apa sih pengertian negara? Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles merumuskan negara dalam bukunya Politika yang disebutnya sebagai negara polis, yang pada saat itu masih dipahami bahwa negara dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu, negara disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya. Konsep pengertian negara modern yang dikemukakan oleh para tokoh antara lain. Yang pertama yaitu ada Roger Hasseltau. Dia mengemukakan bahwa negara adalah sebagai alat agensi atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sementara itu, menurut Harold Jelaski, bahwa negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Sementara itu, menurut Miriam Budiarjo, guru besar ilmu politik Indonesia, mengemukakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan atau kontrol monopolistis dari kekuasaan yang sah. Selanjutnya ada fungsi negara. Fungsi negara yang pertama yaitu menjaga ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah berbagai bentrokan dalam masyarakat. Negara bertindak sebagai stabilisator. Yang kedua fungsinya mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Fungsi ini sangat penting, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang. Yang ketiga yaitu mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar. Maka dari itu, negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan yang kuat dan canggih. Yang keempat fungsinya menegakkan keadilan yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsur bersifat konstitutif. Yang kedua, unsur bersifat deklaratif. Unsur bersifat konstitutif ini terbagi lagi menjadi empat. Yang pertama ada wilayah, yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyatnya yang meliputi darat, laut, dan udara. Yang kedua ada rakyat, yaitu penduduk yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara, tunduk pada kekuasaan negara, dan mendukung negara bersangkutan. Yang ketiga ada pemerintah, yaitu suatu organisasi yang bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan negara. Yang keempat ada kedaulatan, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang berbeda. Unsur yang kedua yaitu unsur bersifat deklaratif. Unsur bersifat deklaratif ini ditandai dengan adanya tujuan negara, undang-undang dasar, dan pengakuan dari negara lain atau masuk dalam perhimpunan bangsa-bangsa atau biasanya disebut dengan PBB. Makna pengakuan dari negara lain adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang sejajar sebagai suatu organisasi politik yang merdeka dan berdaulat di tangan keluarga bangsa-bangsa. Selanjutnya ada tujuan negara. Tujuan negara yang pertama yaitu memajukan kesejahteraan umum, yang kedua mencerdaskan kehidupan bangsa, yang ketiga membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya ada sifat negara. Sifat negara terbagi menjadi 3. Yang pertama, sifat memaksa. Artinya, negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan agar peraturan perundang-undangan ditaati. Dengan demikian, penerbitan dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dapat dicegah. Yang kedua ada sifat monopoli. Artinya, negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat atau mencapai cita-cita negara. Yang ketiga mencakup semua. Artinya, semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya ada kelembagaan NKRI. Kelembagaan NKRI ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut dengan MPR. Yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang keempat Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Yang kelima Mahkamah Agung atau MA. Yang keenam Komisi Yudisial atau KY. Yang ketujuh Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan yang terakhir ada Presiden dan Wakil Presiden. Nah, yang selanjutnya ada bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara terbagi menjadi 2. Yang pertama negara kesatuan dan yang kedua negara serikat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik itu ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintahan pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi 2 sistem. Yang pertama ada negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Maksudnya adalah bentuk negara di mana pemerintahan pusat memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dari pusat hingga daerah, termasuk segala hal yang menyangkut urusan pemerintahan daerah. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Maksudnya adalah bentuk negara di mana pemerintahan pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang negara serikat. Negara serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati, negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri. Yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tidak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan keluar atau hubungan dengan negara lain hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal. Negara bagian diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar negara serikat tersebut. Negara-negara bagian itu kemudian menyerahkan sejumlah tugas dan kewenangan untuk diselenggarakan oleh suatu pemerintah federal, sedangkan urusan-urusan lain tetap menjadi kewenangan negara bagian. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri negara. Yang pertama ada ciri-ciri negara kesatuan, yaitu adanya supremasi daripada parlemen atau lembaga perwakilan rakyat pusat, tidak adanya badan-badan bawahan yang mempunyai kedaulatan, terdapat pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun keluar, terdapat satu undang-undang dasar yang berlaku untuk seluruh wilayah negara, terdapat satu kepala negara atau pemerintahan, dan terdapat satu badan perwakilan rakyat. Selanjutnya ciri-ciri negara serikat, yaitu tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri atau kabinet demi kepentingan negara bagian. Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat. Dan hubungan antara pemerintah federal dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.
Nah, itu dia tadi seputar penjelasan tentang materi negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Yang pertama ada pengertian konstitusi. Dalam perkembangannya, istilah konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama, konstitusi dalam arti luas. Berarti konstitusi itu mempunyai keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik itu berupa dokumen tertulis maupun tidak tertulis, ataupun campuran keduanya. Yang kedua ada konstitusi dalam arti sempit. Berarti, konstitusi merupakan piagam dasar atau undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara atau sebagian dari hukum dasar yang merupakan satu dokumen tertulis yang lengkap. Kata konstitusi berarti pembentukan, berasal dari kata kerja, yaitu konstituer atau perancis atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara. Dengan demikian, konstitusi mengandung makna dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Menurut Kacewar, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu pemerintahan. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur konstitusi. Yang pertama, konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak azazi manusia. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Selanjutnya ada fungsi konstitusi. Fungsinya yang pertama yaitu memberikan landasan pelaksanaan cita-cita seluruh bangsa dan dasar hukum untuk perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Fungsi yang kedua, konstitusi menjadi dasar penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang telah disepakati oleh rakyat. Fungsi yang ketiga, membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan tidak bersifat sewenang-wenang. Selanjutnya ada tujuan konstitusi. Tujuan pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan kekuasaan politik di suatu negara. Hal ini bertujuan agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang dan merugikan rakyat. Tujuan kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa, serta menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Tujuan ketiga, melindungi HAM. Maksudnya, setiap penguasa berhak menghormati HAM. Fungsi yang keempat sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Nah, selanjutnya ada sifat konstitusi. Yang pertama bersifat formal, yaitu bahwa prosedur pembuatan konstitusi yang dilakukan harus secara istimewa karena isinya penting, menyangkut nasib negara dan rakyat seluruhnya. Sifat yang kedua bersifat material, bahwa isi konstitusi menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negara. Sifat yang ketiga bersifat fleksibel. Konstitusi itu mudah mengikuti perkembangan zaman, memuat hal-hal yang pokok, dan untuk mengubahnya tidak memerlukan prosedur yang istimewa dan cukup dilakukan oleh badan pembuat undang-undang biasa. Sifat yang keempat bersifat kaku atau rigid. Jika konstitusi itu tidak mudah mengikuti perkembangan zaman, memuat hal-hal pokok, dan membuat konstitusi menetapkan prosedur perubahan yang tidak mudah. Selanjutnya ada ciri-ciri konstitusi. Yang pertama, adanya perimbangan antara yang memerintah dan yang diperintah. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, adanya jaminan hak azazi manusia dan kebebasan warga negara bagi perkembangan hidup bangsa. Yang keempat, adanya susunan ketatanegaraan. Serta yang kelima, adanya pernyataan tentang perubahan konstitusi. Nah, yang selanjutnya jenis konstitusi. Jenis konstitusi terbagi menjadi dua. Yang pertama, konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara. Demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis adalah suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan senantiasa dipelihara dalam praktik penyelenggaraan sistem kenegaraan.
dan juga berupa ketatanegaraan yang sering timbul. Selanjutnya ada nilai konstitusi. Nilai yang pertama yaitu nilai normatif, yakni suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, nilai nominal, yakni suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang ketiga ada nilai semantik, yakni suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Baiklah, yang terakhir ada kedudukan konstitusi. Kedudukan konstitusi terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum dasar. Hal ini dikarenakan konstitusi terdapat aturan pokok mengenai penyelenggaraan negara sebagai suatu badan dan lembaga pemerintahan yang memberikan kekuasaan, serta adanya suatu bentuk dan prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada badan-badan pemerintahan. Yang kedua, hukum tertinggi. Hal ini dikarenakan konstitusi mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan-peraturan lain yang ada dalam ketatanegaraan. Maka dari itu, aturan yang tingkatannya berada di bawah konstitusi tidak akan dan tidak boleh bertentangan dan tentunya tetap harus disesuaikan dengan aturan yang ada dalam konstitusi. Baiklah, sekian presentasi saya tentang negara dan konstitusi. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.